Pagi anak-anak. Baik. Apa kabar hari ini? Baik. Hari ini Bapak akan mengajar yaitu di bab 6, yaitu temanya saling melayani. Sebelum kita mulai mata pelajarannya, mari kita menyanyi. Lagu apa yang kita menyanyi? Hari ini berasa lagi. Maju depan. Sudah bermain hari ini berasa lagi. 1, 2, 3. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus rasa Tuhan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandeng tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sebentar. Ini topik kita yaitu saling melayani, yang terambil dalam kitab 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Di sini anak-anak ada yang bawa kitab? Kita buka 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Saya akan membaca. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, baik Timus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara bagi orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang menyanyi, baiklah yang melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Inilah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Sekarang yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Nah, di sini tema kita adalah saling melayani. Saling melayani anak-anak. Sini ada pun tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama memahami melayani. Memahami arti melayani. Di sini anak-anak ada yang tahu arti melayani? Tidak. Arti melayani itu mengasihi. Bagaimana kisah iman Kristen? Kita harus mengasihi. Contohnya, anak-anak
teman. Teman dudukmu kamu harus mengasihi. Contoh lain dalam kelas itu, ketika temanmu tidak ada pena, kamu berikan pena. Gitu. Yang kedua itu memahami mengapa orang Kristen diharuskan melayani. Di sini ada bukunya. Dalam kekristenan itu melayani adalah panggilan penting yang berasal dari ajaran Yesus Kristus. Yang pertama itu teladan Yesus Kristus. Bagaimana pada zaman Yesus Kristus itu menjadi teladan buat kita sebagai siswa, sebagai guru. Di sini teladan Yesus Kristus itu dia mengasihi, mengasihi siapa saja. Contohnya Yesus Kristus masih umur 12 tahun itu, dia siapa saja dia mengasihi. Yang kedua itu mewujudkan kasih kepada sesama. Melayani adalah cara orang Kristen mengekspresikan kasih kepada sesama, seperti yang diajarkan Matius 22 ayat 39. Di saat ada kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Melalui pelayanan kasih kepadanya diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan hanya dalam kata-kata. Dalam tindakan nyata, anak-anak itu melalui sekarang yang nyata. Ketika teman ada sakit, bisa kamu bantu dia. Ketika teman tidak ada pena yang seperti Pak Guru jelaskan tadi, bisa kamu bantu. Lewat perkataan itu. Ketika teman kita tidak ada dari sekolah, kita ketemu dia di rumah, bisa kamu memberitahu supaya besoknya datang sekolah. Gitu. Yang berikutnya itu dapat mengetahui kegiatan yang harus dilakukan sebagai wujud melayani Tuhan. Sebagai wujud melayani Tuhan, ada berbagai kegiatan yang dapat dilakukan baik secara rohani maupun dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak melayani teman kita dalam doa. Ketika teman kita ada sakit, kita harus membantu doa. Selain itu membantu doa apa lagi? Selain membantu doa apa lagi? Yang kedua itu melayani dengan tulus hati. Ketika kita habis membantu doa, kita harus membantu dengan hati. Jangan membantu dia dalam, kita harus dari hati. Yang kedua itu melayani dalam perkataan. Ketika kita sudah habis berdoa, ketika kita sudah habis ini melayani dengan tulus hati, kita harus melayani dalam perkataan. Dalam perkataan seperti apa? Ada nama kan? Melayani dalam perkataan apa? Kita harus membantu dalam kata penguatan. Saya bilang tadi, kita harus membantu dia ketika dia tidak datang sekolah. Kita harus bantu dia untuk kita beri dia sehat supaya besoknya dia rajin datang sekolah. Yang berikut, di sini yang terakhir ini membantu komitmen untuk saling melayani melalui sebuah pesan yang disampaikan. Di sini sekarang yang terakhir kita akan buat dua kelompok. Perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Anak-anak kita harus satu perempuan mengakhiri teman-teman yang lain, begitu juga laki-laki. Jadi kita akan membuat kesan. Pesan komitmen untuk saling melayani dasar anak-anak hari ini, mari kita memperbarui komitmen kita untuk saling melayani dengan tulus. Seperti yang Pak Guru jelaskan tadi, bahwa hati kita kalau tulus, pasti kita yang membantu itu, kita harus membantu ketika yang seperti Pak Guru jelaskan tadi, buku, pena. Ketika teman kita tidak ada pena, kita harus membantu. Ketika teman kita tidak ada buku, kita harus membantu. Di sini ada tokoh Alkitab yang melayani, yaitu belajar dari Yesus Kristus. Bagaimana anak-anak mengikuti belajar dari kisah Yesus Kristus? Di sini siapa yang sudah nonton
pilihnya Yesus Kristus? Mister. Nah, bagaimana perjalanannya Yesus Kristus setelah dia melayani? Nah, di sini Pak Guru akan menjelaskan. Nah, Yesus Kristus melayani, dia seumur 12 tahun. Nah, melayani dia tidak memandang. Nah, dia tidak memandang siapa diri dan siapa ini umat-umat. Dia melayani dengan hati yang tulus, dia melayani dengan hati yang gembira. Nah, dia membantu, dia menolong. Nah, Yesus Kristus tidak memandang siapa saja. Jadi Tuhan, dia menolong, dia terus mengasihi. Nah, orang Kristen harus melayani. Ya, seperti Pak Guru jelaskan tadi yang di dalam 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Nah, layanilah seorang akan yang lain. Nah, seperti yang Pak Guru jelaskan tadi, kita harus layani bukan hanya di rumah saja atau di sekitar sekolah atau di sekitar kelas. Nah, kita harus contohnya ketika kita dalam satu kelas ada teman kita dari kelas lain yang tidak ada pena, kita harus membantu. Ayat yang berikut itu melayani berarti melakukan kegiatan yang dianjurkan Allah. Ketika kita melayani, ketika kita membantu teman kita, kita akan dianugerahkan oleh Tuhan. Kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Seperti itu supaya Allah dimuliakan. Mengapa kita layani seorang akan yang lain? Yang kedua melayani berarti masuk kegiatan yang dianugerahkan Allah supaya Allah itu dimuliakan. Supaya nama Allah di dunia itu dimuliakan. Yang berikut itu bukti yang harus dilakukan sebagai hidup melayani Tuhan. Kita harus mengasihi. Ketika teman kita sakit, kita harus mengasihi. Kita harus saling membantu, kita saling mengasihi. Kita tidak boleh membuli. Kita tidak boleh membuli teman kita. Kita sekelas kita. Di dalam kelas itu kita harus saling menolong. Kita saling menolong. Anak-anak, ketika teman kita ada seperti yang Pak Guru jelaskan tadi, pena, buku, ya. Kita harus saling menolong. Saling membantu, saling menolong. Di sini kita akan membuat komitmen melalui kesan dipresentasikan. Ya, yang seperti Pak Guru jelaskan tadi, kita akan bagi dalam kelompok. Kita akan bagi dalam kelompok. Ini anak-anak, yang laki-laki bisa, yang perempuan bisa. Kita akan membuat. Tetapi sebentar, anak-anak satu dari laki-laki mengikuti teman-teman yang lain. Begitu juga perempuan. Di sini kita akan membuat komitmen melalui pesan. Di sini kita akan bagi kelompok. Di sini akan Pak Guru jelaskan. Seperti yang Pak Guru jelaskan tadi, melayani, mengasihi, kita harus mempresentasikan kecepatan. Tidak begitu. Sebentar habis tulis ini membuat ini melalui pesan. Saya minta anak-anak satu orang maju di depan untuk mempresentasikan, untuk membaca. Begitu juga. Sekarang oke, jadi baik. Kalau anak-anak sudah
mengerjakan, ini saya minta untuk 2 orang maju di depan. Anak-anak akan mempresentasikan hasil diskusi. Nah, di sini Alfa akan menjelaskan. Saya sangat mengasihi, saling membantu, saling menolong, suka membantu, saling melayani. Saya suka mengajar, saya suka mengajar. Tepuk tangan. Sekarang Saya saling mengasihi, saling membantu, saling melayani, saling menghargai, saling menghormati, saling melayani, saling mendukung. ya, tepuk tangan. Tepuk tangan. Anak-anak di sini teman anak-anak sudah menjelaskan bahwa saling melayani, saling mengasihi, saling membantu, saling menolong, saling mendukung, saling menghargai, saling membantu satu sama lain. ya, saling saling suka memberi. Di sini Pak Guru akan menyimpulkan dari materi kita yang dari awal sampai akhir. Di sini Pak Guru akan menyimpulkan bahwa melayani merupakan membantu orang lain atau menjadi pelayan. Ketika kita membantu orang lain, kita akan menjadi pelayan Tuhan. Yang dikatakan yang terdapat dalam 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11 bahwa Allah memberikan perintah agar kita saling sebagai iman saling melayani. Allah harus memberikan perintah supaya kita mempunyai iman. Sebagaimana kita iman Kristen, kita harus saling Tuhan Allah juga itu bukan selain mengasihi, tetapi Tuhan Allah itu mengasihi cipta-ciptanya semua. Untuk Allah dimuliakan. Kita saling mengasihi, saling melayani supaya Allah dimuliakan. Supaya Allah dimuliakan. Tadi ini Alfa sudah menjelaskan bahwa melayani, mengasihi, suka membantu, suka menolong. Bagaimana anak-anak ketika temanmu lagi susah, ketika temanmu lagi tidak bisa untuk ini dibantu, teman-teman harus membantu dengan doa. Membantu doa, terus membantu dalam perkataan. Habis perkataan kita harus membantu dengan membantu dalam berdoa. Materi kita sampai di sini. Sebelum Pak Guru ini tutup materi, kita akan menyanyi. Lagu apa ini? Makasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Kita harus menyanyi dengan kita harus menyanyi dengan
dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Bapakmu daya Kau beri, Bapa ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan yang ada di surga, dinyatakanmu, tentang kerajaanmu dan kehendakmu, di atas bumi seperti dalam surga. Biarlah kami menjadi terakhir ini, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi kami dari yang jahat. Amin. Amin. Kita akan menyanyi lagi. Lagu apa nih? Semua anak-anak tangan buat teman kita dulu. Dengan berakhirnya saat berdoa, maka akhir kita sampai di sini. Sampai jumpa.